Yang saya ingin tahu sebelum saya tanya soal karya-karya Anda atau apa yang Anda akan lakukan di Indonesia, kalau di Belanda, pelajaran atau ilmu apa yang menurut Anda paling berharga yang kemudian bisa diterapkan atau dikontribusikan ke Indonesia? Kalau dalam segi arsitektur, saya waktu itu belajar bahwa arsitektur di Belanda tuh selalu terkait banget dengan memikirkan ruang kotanya. Jadi setiap karya arsitektur tuh harus mempunyai improvement tertentu bagi kota tersebut dan harus bisa diukur, harus performatif. Apa bedanya dengan kota-kota di Indonesia? Ya, saat ini praktek bangun-membangun tentunya bukannya cuma banyak yang melanggar IMB aja kan, tapi belum memikirkan kota tersebut secara kolektif. Jadi baru mikirin tapak site sendiri-sendiri aja. Setiap bangunan yang nggak memikirkan lingkungan itu kan dampaknya dilempar ke tempat lain dan secara kolektif ya Jakarta jadi bermasalah juga karena permasalahannya tentu kita tahu ya penurunan muka air tanah, terus banjir di mana-mana ya jelas karena kan setiap bangunan nggak memikirkan di dalam lokasinya atau site-nya itu nggak ada tempat penyerapan air lah dan kurang persentase hijau gitu, pohon-pohon nggak ada dan lain-lain. Dan masih banyak masalah lainnya. Dan masih banyak masalah lainnya. Dana, di Belanda, Dana, suami dan teman-teman sudah punya karya, sudah hidup enak ya. Pertanyaan inti sekarang, mengapa Dana balik ke Indonesia? Selama 3 tahun terakhir ini, biro kami, Xiao, jadi Florian sama saya, kita mendapat kesempatan untuk mengerjakan secara lebih serius proyek-proyek nyata di Indonesia. Jadi 5 tahun kebelakang kita sudah aktif dengan konsep urban yang mencoba menyelesaikan masalah yang ada di sini. Seperti tadi disebut super kampung, social mall, dan lain-lain. Tetapi 5 tahun yang lalu kita belum punya jalan masuk bagaimana supaya saran-saran kita ini sebagai arsitek bisa didengar. Jadi baru 3 tahun kemarin dengan bertemunya Indonesian Diaspora Network, kemungkinan kami untuk bertemu pemimpin-pemimpin muda bangsa yang ternyata visinya sama bisa terjadi. Kita memutuskan untuk pindah aja ke sini supaya kita bisa make sure bahwa pilot yang lagi kita kerjakan saat ini tahap implementasinya bisa berhasil di lapangan. Menarik ya, diaspora. Dan di sini ada Bung Dino Patijalal yang juga sangat berkeinginan agar orang-orang Indonesia yang sudah berkarya di luar negeri, yang sudah hebat-hebat itu kembali memikirkan bagaimana memajukan bangsa dengan ilmu dan peran mereka masing-masing. Tapi kembali komparasi ya, dengan kota-kota besar yang Anda pelajari mungkin di Eropa terutama, berkaitan dengan kota-kota di Indonesia. Sekarang kita ambil Jakarta dulu, sebagai barometer yang sering ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia. Kalau Jakarta terus tumbuh seperti sekarang, apa yang paling Anda khawatirkan? Tentu saja terhadap penduduknya. Terus terang saya merasa terkesima bahwa Jakarta masih bisa survive sampai hari ini. Jadi Anda heran ya, kok bisa penduduknya masih tersenyum gitu ya? Betul, itu amazing sekali. Itu udah stres itu. Jadi apa, kekhawatiran Anda apa sebenarnya? Kekhawatirannya ya sebetulnya banyak riset dari urban planner mengatakan 2015 tuh Jakarta traffic gridlock. Kekhawatiran lain, banjir yang kalau nggak ada solusinya itu sangat mengkhawatirkan ya, juga makin banyak yang jadi nggak mau investasi di Jakarta misalnya karena takut. Lalu seharusnya bagaimana kita menata kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota besar ya, dan ilmu Anda ini berguna untuk apa? Apa yang ingin Anda lakukan untuk negeri kita tercinta ini? Ya. Kalau saran saya terhadap masalah Jakarta yang sangat padat ini, sebetulnya 2 kunci. Satu, perumahan rakyat. Perumahan rakyat itu bakal mengubah dan memperbaiki beberapa aspek pada saat yang bersamaan. Karena perumahan rakyat yang bisa dibuat konsep misalnya vertikal kampung atau hunian yang lebih layak, multifungsi, jadi nggak cuma hunian aja. Yang kedua, public transport sama infrastruktur kota yang berupa ruang publik itu bukan sesuatu yang mewah tuh. Jadi kota-kota di Eropa dan Amerika
memang memiliki ini sebagai dasar bahwa kota itu bisa berjalan. Kalau nggak ada ini, itu seperti hak asasi penduduk itu dilupakan. Jadi anak-anak di Jakarta, saya juga sebagai korban ya, anak-anak Jakarta yang lahir di Jakarta itu nggak mengenal taman bermain, ruang hijau yang layak. Itu sebenarnya sesuatu pemotongan hak asasi manusia bahwa tidak ada seperti itu. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, juga meminta bantuan Anda untuk menata Bandung. Apa yang Anda lakukan untuk Bandung? Bandung itu sekarang sedang mengalami suatu transisi yang saya lihat positif. Jadi kebetulan wali kotanya adalah arsitek yang bagus, arsitek yang emang dari dulu peduli sama kemajuan kota Bandung. Jadi sebenarnya dia sebagai wali kota hanya untuk mempercepat proses ini, bagaimana membuat pilot-pilot yang bisa diakselerasi, ditiru di tempat-tempat di kota-kota di Indonesia juga, supaya kota-kota Indonesia bisa menjadi lebih baik. Misalnya dia memperbaiki taman-taman, ada taman film, taman lansia, taman macam-macam. Nah, peran Anda di dalam perubahan ini apa? Kita memberikan advice ke Kang Emil untuk bagaimana desain beberapa titik di Bandung itu bisa dilakukan. Misalnya ide untuk menggairahkan bagian bawah Layang Pasupati adalah ide dari Kang Emil dan mungkin arsitek-arsitek Bandung yang sudah lama menggeluti itu. Namun Kang Emil tuh butuh banget expertise desain dan supaya bagian bawah Layang Pasupati seperti Taman Film ini bisa didesain dan direalisasi. Salah satunya itu. Yang kedua adalah micro library. Jadi konsep micro library ini menurut kami unik dan saat ini didukung banget sama Dompet Duafa. Konsep ini nih sebetulnya pengen membuat arsitektur menjadi daya tarik supaya orang bisa datang ke perpustakaan yang biasanya tuh nggak beken. Anda merancang perpustakaan yang supaya orang-orang tertarik untuk datang. Apa istimewanya nih perpustakaan mikro ini? Micro library itu menggunakan site yang sekecil mungkin dan dengan desain yang sebagus mungkin, mengoptimalkan supaya perpustakaan tetap bisa ada di situ, kegiatan komunitas warga juga tetap bisa ada di situ. Saat ini sedang dikonstruksi di pilot pertama di Taman Bima di Bandung. Pak Jokowi waktu masih jadi gubernur dan Pak Ahok waktu itu masih wakil gubernur, ketika bertemu dengan Anda, tertarik dengan ide membuat super kampung. Nah, waktu itu apa sebenarnya ide atau gagasan yang disampaikan?